Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rimba, mulai tadi pagi sampai siang ini sudah kurang lebih jam 1 sekarang ya. Saya membuka beranda YouTube. Yang ada hampir semua berita tentang Syarifah sama Ali. Yang mana Ali ini adalah orang yang berasal dari negara India, datang ke Indonesia dengan tujuan melamar Syarifah Khairun Nisa yang ada di negara Indonesia, Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kecamatan Watan Rumpi. Semua yang saya lihat di YouTube ini berderetan ke bawah, rentetan ke bawah, ini hanya klarifikasi tentang Ali, tentang Nisa atau Syarifah yang dari Wajo, masalah penolakan. Dan sudah banyak netizen atau lebih tepatnya warga negara Indonesia membuli Syarifah Khairun Nisa yang dari Wajo karena katanya dia kurang sopan, bahkan orang tuanya pun dibully. Pokoknya tidak ada alasan untuk tidak dibully, karena di mata netizen, di mata masyarakat, kebanyakan yang salah adalah Syarifah atau Nisa. Di sini saya bukan membela siapa-siapa, bukan membela Syarifah atau Nisa yang dari Wajo ataupun Ali, karena siapapun tidak mau dibully. Apalagi kita tidak tahu persis siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita hanya melihat dari media sosial atau dari YouTube, berita-berita itu beredar, kita ikut mengomentari yang membuat salah satu pihak sakit hati. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, apalagi kita membuli orang yang kita tidak pernah tahu bagaimana latar belakangnya dia. Ini kita membuli orang berdasarkan informasi yang ada di media sosial, lalu kita mengambil keputusan untuk membuli seseorang. Nah, ini menurut saya tidak baik ya, tidak baik, karena saya rasa untuk mengurusi hidup kita saja sudah kerepotan ya, sudah kalang kabut, sudah kesulitan, apalagi mengurusi hidup orang lain ya. Jadi kalau masalah komentar-komentar yang negatif, yang membuli salah satu pihak, baik membuli Ali atau membuli Nisa, ini saya rasa tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah mendukung mereka berdua agar mereka bisa bersatu. Kalau kita bully misalnya Nisa, coba kita dengarkan di sini. Bisanya dia menolak pria yang datang jauh-jauh dan sudah memberikan banyak sekali untuk Nisa. Apa dalam pikiran kamu saat itu? Saya merasa tertekan, soalnya semua orang kayak ngebully saya gitu. Tunggu sebentar. Iya. Oke, Nisa boleh diceritain nggak sih kenal sama... Nah, dia merasa tertekan karena semua orang karena dia merasa bahwa semua orang membuli dia. Nah, ini
saya sebagai manusia biasa juga, artinya saya berpendapat bahwa sebesar apapun kesalahannya menurut kita, karena ini juga tidak menyangkut masalah hidup kita, tidak menyangkut dengan kita sendiri, tidak usah kita bully. Apalagi yang sampai menyakiti hatinya, tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah dukungan. Kita kasih semangat, kita kasih semangat ke orang tuanya bahwa Ali datang ke sini niatnya baik-baik, karena saya pikir mereka mungkin kaget ya, karena mereka mungkin kaget, tidak menyangka-nyangka bahwa akan ada seorang laki-laki yang datang ke sini. Kalaupun itu terjadi, kita harus mendukung. Kalau itu tidak terjadi, kita juga tidak perlu membuli dia, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka berdua ya. Di antara mereka berdua yang namanya rahasia tidak ada yang tahu, karena saya melihat pernyataannya nih Syarifah ini atau Nisa ini mengatakan bahwa dari awal dia cuma kasihan, karena menurut dia Ali selalu mengirim video atau gambar atau apapun itu yang berhubungan dengan dia mau bunuh diri, tancap pisau di bagian tubuhnya. Akhirnya dia kasihan, sampai akhirnya dia benar-benar suka. Jadi coba kita dengarkan dulu. Asif Ali itu dari mana? Dari grup WhatsApp. Dia kenal dari Grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp berbagi motivasi Islam. Berbagi motivasi Islam. Isi grup WhatsAppnya memang anggotanya dari berbagai negara? Enggak. Kebanyakan di situ kayak cewek semua. Iya. Orang Indonesia banyak ya? Orang Indonesia. Tapi kok Ali dia adalah laki-laki dan bukan warga negara Indonesia, kok bisa ada di grup WhatsApp itu? Ya saya juga nggak tahu kak. Intinya dia tuh ambil nomor saya di situ, dia chat saya, terus dia bilang save ya Anggita Citra, terus saya chat. Nah, dia bilang di sini dia chat saya, artinya bahwa Ali chat dia duluan. Ada juga pernyataannya di salah satu stasiun televisi atau pokoknya ada di YouTube. Dia bilang Ali chat saya duluan. Ali juga bilang bahwa dia chat Ali duluan, perempuan chat Ali duluan. Nah, perempuan bilang Ali chat saya duluan. Jadi kita tidak tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang duluan sebenarnya. Jadi intinya itu bukan di situ. Saya chat, bukan saya chat, dia yang chat. Terus saya save, dia ngakunya perempuan kan, terus dia ngajak video call gitu. Dia ngakunya perempuan? Iya. Oke. Dia ngajak video call, terus dia juga kirim foto supaya saya yakin kalau dia itu perempuan. Ya udah, saya kan kiranya dia perempuan. Ya udah saya angkat, oh ternyata dia laki-laki. Oh, pertama foto yang dia kirim adalah foto perempuan. Iya. Ketika video call ternyata laki-laki. Iya. Nah, ketika tahu itu laki-laki, kenapa bisa komunikasi sampai setahun? Saya blok, pertamanya saya blok kak. Waktu saya tahu dia itu laki-laki, saya blok. Ya. Terus kenapa Terus setelah itu dia pakai nomor lain. Dia pakai nomor lain, dia hubungin saya lagi gitu kak. Terus pertama dia blok, terus dia pakai nomor lain untuk menghubungi Nisa lagi. Begitu yang kita dengar sama-sama ya, dia menghubungi Nisa lagi, artinya dia selalu berusaha untuk menghubungi Nisa atau Syarifah sehingga bisa terjadi perkenalan. Kita dengar dulu. saya udah kayak apa ya, dia pakai nomor baru terus gitu. Kalau udah saya blok,
dia pakai nomor baru supaya bisa hubungin saya. Ya udah saya hapus WhatsApp saya itu selama 1 bulan supaya dia nggak gangguin saya. Terus Bahkan dia sudah hapus WhatsApp selama 1 bulan. Nah, ini perlu dicatat. setelah 1 bulan, ya saya pikir ya mungkin dia udah lupa ya. Ternyata setelah itu belum beberapa menit saya download WhatsApp lagi, dia chat saya lagi Kak. Tuh, terus nangis-nangis, katanya mau nikah sama saya. Iya. Lalu Langsung mau menikah. Tapi bukan itu poinnya setelah itu intens komunikasi. yang Iya. saya mau. Apa yang membuat kamu akhirnya intens Komentari. untuk komunikasi sama dia, mau berkomunikasi kalau memang kamu tidak mau? Soalnya tuh kalau misalnya saya nggak balas chatnya Kak, dia tuh suka kirim video-video gitu. Video dia miris Nah, tangannya. ini yang saya bilang Terus di dadanya juga itu sering dia kirim foto pisau itu nancap ke dada dia. Oh ya? Iya. Ini yang saya maksud tadi, bahwa dia sering kirim foto atau video yang nancap ke dada dia. Begitu menurut Nisa. Jadi sudah banyak proses yang dilalui. Kita dengar selanjutnya. Kan pasti ada sebabnya. Iya. Ya makanya saya kasihan gitu Kak, ya udah nggak apa-apa, cuma chat doang kan, nggak apa-apa ya udah. Ternyata Mas bisa jangan main handphone dulu ya, Oh, Mas? sorry. Iya, it's okay. Ternyata kenapa nih? ya ternyata dari situ saya kasihan sama dia, ternyata saya yang harus kayak dibully sama semua orang. Semua Nah, kita mengambil kesimpulan di sini bahwa awalnya dia kasihan. kan tuh nggak tahu cerita awalnya gimana, saya terjebak. Jadi kamu Nah, dia juga bilang bahwa mereka, yang dimaksud mereka ini adalah kita semua, netizen termasuk masyarakat Indonesia pada khususnya, karena Indonesia lah yang mengerti bahasa-bahasa Indonesia ini. Jadi yang membuli kebanyakan warga negara Indonesia. merasa kasihan sama dia karena dia Iya. menyakiti dirinya sendiri, akhirnya kamu meladeni dia melalui WhatsApp gitu. Iya Kak. Tapi dikatakan bahwa si laki-laki ini tidak bisa pakai bahasa. Dia pakai Google Translate gitu. Saya pakai bahasa Indonesia, terus dia translate ke bahasa Hindi. Oh, hebat ya. Jadi dia pakai bahasa Indonesia lalu menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan ke bahasa India ya. Lalu Ali juga demikian. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian kita dengarkan lagi selanjutnya. Translate ke bahasa Hindi. Itu komunikasi selama 1 tahun kurang lebih seperti itu. Iya. Oh, tapi Nisa kan juga pasti punya pilihan sendiri untuk pada akhirnya tidak mau meneruskan komunikasi. Iya. Kenapa Nisa mengambil keputusan oke, kita komunikasi aja terus lancar? Apa karena atas dasar kasihan aja? Iya, kasihan. Awalnya kasihan. Awalnya kasihan. Lama-lama Kasihan terus kayak apa ya? Dia kan saya kasihan gitu, terus dia juga sering cerita-cerita kayak kisah hidup dia Kak. Jadi saya malah tambah kasihan, jadi saya ladenin terus. Tapi ya setelah ini kan saya baru sadar, oh ini nggak boleh. Umi saya juga nggak ngerestuin. Jadi saya pikir ya ini harus ini nggak boleh lanjut gitu. Oke. Nisa, kemarin Ali ini sempat bilang bahwa ada beberapa yang sempat dia berikan kepada kamu. Iya. Uang, betul? Iya. Kamu memberikan nomor rekening kepada dia? Iya, soalnya kalau misalnya saya nggak kasih nomor rekening tuh, kan saya kan nggak kerja Kak. Kalau misalnya saya nggak beli kuota, dia tuh dia chat ke nomor umi saya, bilang intinya dia mau dia nggak mau kalau saya tuh sampai nggak balas chat dia. Oke, kita mau kasih lihat dulu. Ini kamu berbicara soal Nah, di sini dia membahas masalah uang.
masalah uang yang katanya saya dengar dari sosial media bahwa uang itu kurang lebih 10 juta ya. Kurang lebih 10 juta, bisa kurang bisa lebih ya. Jadi masalah uang yang kurang lebih 10 juta ini selama 1 tahun 6 bulan, kalau menurut saya ini adalah hal yang wajar untuk kita berikan kepada perempuan yang kita sayangi. Itu terlepas daripada penolakan lamaran ya. Jadi uang yang senilai kurang lebih 10 juta ini adalah hal yang wajar selama 1 tahun 6 bulan. Bahkan ini sepertinya kurang ya. Untuk menjalin hubungan jarak jauh ini sepertinya masih kurang kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya bukan orang kaya, tapi kalau menurut saya ini untuk perempuan, dia punya kuota, terus dia punya jajan-jajan, otomatis kalau kita sayang, benar-benar sayang sama perempuan, kita harus berkorban. Jadi kalau uang sejumlah itu saya rasa tidak banyak ya, karena saya mendengar bahwa Nisa ini matre. Banyak mendengar dari netizen bilang seperti itu, Nisa ini matre. Sebenarnya siapapun perempuan, kalau memang dia masih normal dengan hidup di zaman sekarang ini yang semuanya serba canggih, semuanya serba uang, saya rasa ini bukan hal yang tidak wajar, tapi ini adalah sesuatu yang wajar kalau masalah uang itu ya. Jadi saya rasa tidak perlu dibully kalau masalah itu. Dengan uang yang kurang lebih 10 juta menjadi bahan bulian, materilah inilah dan itulah. Kalau memang cintanya ditolak atau Nisa tidak mau menikah sama Ali, sebaiknya kita dukung mereka berdua. Kita kasih komentar yang positif, kita kasih masukan-masukan saja supaya mereka lebih semangat, lebih tenang mengambil keputusan. Karena berhubung Ali masih di Indonesia, tidak perlu kita bully satu di antara dua, baik Ali ataupun Syarifah ya. Kita dengar lebih lanjut. Umi, ibu kamu maksudnya ya. Ini ada sebuah statement yang kemarin juga sempat viral ya. Ini klarifikasi dari ibunya Nisa. Kita mau kasih lihat. Saya di sini saya ada pertanyaan karena postingan tersebut tuh pernah saya repost juga. Sebenarnya karena membuat saya terheran-heran, klarifikasi itu dikatakan bahwa gimana dong, kan tidak jodoh. Kalau tidak jodoh ya terus gimana? Artinya di situ ada hubungan. Pernah ada hubungan. Sebentar. Itu ibu kamu bukan? Bukan, dia bukan ibu. Jadi kalau masalah pernah ada hubungan terus akan menimbulkan sakit hati, ini saya pikir ini sesuatu yang wajar. Kalau orang pernah berhubungan sampai sudah dilamar tidak diterima, bahkan ada yang sampai sudah mau naik ke pelaminan, itu terlepas dari Ali perjalanan jauh ya. Jadi sampai mau naik ke pelaminan itu batal, apalagi baru melamar. Jadi ini adalah hal sesuatu yang wajar kalau menurut saya ya. Tidak perlu, saya pikir tidak perlu
jadi bulian atau tidak perlu menjadi bahan untuk menyalahkan salah satu di antara mereka, karena kita tidak tahu permasalahan apa sebenarnya yang mereka berdua alami. Yang kita tahu bahwa Ali batal menikah karena ditolak, tapi mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui, yang Syarifah belum sempat atau belum bisa utarakan di sosial media. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Tidak boleh sebenarnya. Sebagai orang bijak, jangan menyalahkan. Kalau memang benar-benar mau mencari tahu, cari tahu sendiri, langsung cari tahu, langsung temui. Bahkan kalau ada yang mampu mempertemukan mereka berdua, itu saya rasa adalah jalan yang terbaik, supaya masing-masing memberikan penjelasan kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu, supaya mereka berdua kembali ke tempatnya masing-masing dengan hati yang puas, ya. Kalau masalah ditolak itu, saya pikir ini adalah sesuatu yang wajar. Sudah banyak terjadi hal-hal seperti itu. Terjadinya penolakan banyak faktor yang saya tidak bisa utarakan satu persatu di sini. Misalnya mereka sementara di jalan lalu bertengkar hebat, bertengkar lewat chat atau bertengkar lewat telepon, tapi Nisa atau Ali tidak bisa mengungkapkan itu secara terbuka di media. Jadi sama-sama menyimpan. Karena kenapa? Sebenarnya masih ada rasa sayang baik dari Syarifah ataupun Ali. Jadi kita tidak tahu, intinya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau sudah ada yang berwenang, karena kita lihat di sini banyak pernyataan akan melapor polisi. Kalau sudah ada keputusan bahwa siapa yang salah, baru kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa oh iya benar, ini yang salah. Tapi itu pun tidak perlu, saya rasa, membuli. Saya pikir membuli tidak ada untungnya, hanya akan menyakiti hati orang lain. Apalagi kita membuli dengan ketidaktahuan kita siapa dia sebenarnya, bagaimana dia berhubungan sebenarnya, lalu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang salah satu di antara mereka tidak disukai. Akhirnya mereka sakit hati, mereka saling maaf-maafan, mereka sudah baikan misalnya. Nanti kita kan tidak tahu ke depannya. Saat ini memang belum baikan atau belum bisa jadi suami istri, atau belum bisa diterima lamarannya Ali. Tapi siapa tahu besok atau lusa mereka bisa bersatu. Nah, kita sudah membuli, kita sudah memberikan komentar-komentar yang negatif, membuat dia sakit hati. Pada akhirnya dia bersatu, tapi dia tetap sakit hati sama kita karena kita membuli dia. Apapun alasannya, kita tidak boleh membuli dia karena dia tidak merugikan kita. Lagian yang paling perlu kita ingat, kita tidak tahu permasalahan sebenarnya seperti apa, karena kita semua cuma tahu dari YouTube atau dari sosial media, ya. Saya rasa
Itu saja yang perlu saya sampaikan di sini. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini, cuma saya kasihan saja sama mereka berdua. Sebenarnya kalau saya lihat, Ali tidak mau kalau Nisa dijelek-jelekan, karena sebenarnya dia masih sayang. Karena kalau kita menjelekkan, ada yang menjelekkan Nisa, lalu mereka berdua bersatu, otomatis Ali yang akan menjadi malu punya istri yang seperti ini, pernah dibully bahwa dia menipu, bahwa dia matre, dan sekarang dia bersama-sama. Mudah-mudahan dia berjodoh. Itu saja yang bisa kita lakukan, hanya mendoakan dia, mendoakan mereka berdua. Mudah-mudahan mereka berjodoh, karena bagaimanapun mereka sama-sama suka. Saya melihat itu dari tatapan matanya, dari gerak-gerik tubuhnya, dari cara dia mengutarakan alasan-alasannya. Saya yakin bahwa Nisa sayang sama Ali, tapi mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia terpaksa menolak itu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin dia terpaksa menolak karena dari orang tua, mungkin saja dia terpaksa menolak karena setelah di perjalanan dia bertengkar hebat di SMS atau telepon misalnya, akhirnya dia mengambil keputusan, wah kalau saya bertengkar lalu saya sudah di India nanti, bagaimana saya bisa pulang? Saya tidak bisa berbahasa India, saya tidak pernah ke sana. Kita kan tidak tahu, kita tidak mengetahui ke sana, jadi tidak perlu kita berikan komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.